3, 2, 1. Ready on point, fun day with Radik on podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Hai Sobat Radik, selamat siang dan selamat datang di Zona Kampus barengan sama aku Taya. Yang kali ini aku bakal ditemenin sama bukan temen-temen, karena kalau temen-temen itu lebih dari satu ya. Jadi temen ya dari Sobat Kine, yaitu ada Kak Putra. Halo Kak Putra. Halo Taya, halo Sobat Radi. Oke, gimana nih Kak Putra kabarnya? Untuk hari ini alhamdulillah aman sih. Alhamdulillah. Oke, nah Sobat Radik, Taya dan Kak Putra bakal nemenin Sobat Radik di Zona Kampus. Karena kita bakal bahas, pastinya di Zona Kampus kita bakal bahas info-info menarik ya seputar kampus, yang mana kali ini itu spesial datang dari Kine Club UMS gitu. Mungkin Kak Putra bisa langsung aja ya kita bisa ini diceritain Kine Club tuh apa sih Kak Putra? Kine Club adalah salah satu UKM di Fakultas Komunikasi dan Informatika yang bergerak di bidang sinematografi atau perfilman. Di situ kita lebih fokus kepada bagaimana cara memproduksi film pendek dan cara mengapresiasi sebuah film itu sendiri. Oh, itu tadi Sobat Radik. Jadi kita di sini kita bakal bahas tentang Kine Club yang bergerak di bidang sinematografi dan perfilman. Oke. Tapi nggak cuman di situ aja, karena di Zona Kampus kali ini bersama Kine Club itu kita bakal bahas inti ke suatu acara yang bakal diselenggarakan oleh Kine Club itu sendiri di bulan depan ya. Ya, di bulan depan ya. Nah, Kine Club UMS ini bakal menyelenggarakan suatu acara. Nah, apa sih acara itu dan gimana detailnya itu bakal kita bahas di segmen selanjutnya. Sebelum itu bakal ada yang lewat dulu dari Taylor Swift yang judulnya So High School. So check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Balik lagi bersama Taya dan Kak Putra di sini. Halo. Halo Kak Putra. Halo Taya. Masih semangat? Masih. Yuk semangat ini. Oke. Yes. Karena masih jam 11.41 harus semangat. Ya, benar sekali, semangat muda. Oke, Kak Putra kan tadi Kak Putra udah mention Kine Club itu apa dan udah bergerak di bidang apa gitu. Nah, kita langsung spill aja mungkin ya, boleh. Acara yang akan diselenggarakan oleh Kine Club itu ada Kinema. Ya, Kinema. Betul. Hashtag 10. Ya. Apa tuh hashtag 10 itu maksudnya? Kayak apa ya, setiap tahunnya tuh pasti hashtagnya kayak naik terus. Itu berarti ini udah satu dekade Kinema berdiri. Oh, berarti kalau Kinema yang pertama tuh kayak ada Kinema hashtag 1 gitu, 2. Betul. Berarti ini udah yang ke-10 gitu. Iya, yang 10 ini. Wow, keren sekali. Oke, boleh diceritain Kinema itu sebenarnya apa dan gimana sih alur kegiatannya gitu? Oke. Kinema sendiri itu adalah salah satu proker dari Kine Club yang bergerak di bidang apresiasi. Di situ kita akan membuat sebuah festival film yang kita bakal menjadikan Kinema itu wadah-wadah bagi teman-teman yang baru emang terjun ke dunia perfilman. Karena pasti nggak mungkin ya kayak teman-teman tuh yang baru terjun sebagai sutradara itu langsung nembak ke festival-festival yang besar yang ada di Solo sendiri. Jadi ini menurut aku sendiri sih cocok aja sih kayak Kinema tuh jadi wadah buat teman-teman yang emang baru terjun ke dunia perfilman sendiri. Berarti kayak teman-teman bisa dari semua kalangan atau ada syarat-syaratnya gitu? Itu dari semua kalangan ada. Berarti mulai dari SMP, SMA gitu, anak pelajar
mahasiswa gitu bisa semua ya? Itu ikut? bisa, tapi nanti untuk teman-teman SMA, SMK sendiri itu nanti ada program khusus sendiri. Oh, berarti bisa banget ya buat Bisa. nggak cuman mahasiswa dan UMS ya pastinya. Bisa. Buat luas. Luas. Buat Kemarin se-Indonesia. ya, kemarin tuh ada salah satu yang submit tuh dari UB. Oh, Universitas Brawijaya. Iya. Wow, itu tapi acaranya offline kan? Iya, offline. Kayak langsung diselenggarakan, langsung nggak online gitu. Iya, Ah, offline. Oke. Berarti itu tuh kayak semacam screening film gitu ya? Iya, kayak Atau screening film kita nonton film bareng-bareng Iya. gitu yang di submit dari teman-teman ya. teman-teman yang pendaftar kinema Iya. itu. Oh, oke. Dan untuk penontonnya gitu, gimana itu? Kalau untuk penontonnya, penonton utama kita tetap mahasiswa, tetapi untuk teman-teman yang emang suka dengan film-film pendek itu boleh sih. Itu umum sih. Semua kalangan boleh nonton. Dan gratis? Ya, atau- gratis, tentunya Wow, gratis. gratis. Hmm. Berarti dari Kine yang ini Kine nggak ada berkolaborasi dengan apa gitu, enggak? Itu benar-benar Kine berdiri sendiri yang mengadakan kinema ini. Ya, itu emang Kine berdiri sendiri. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, itu kan kayak proker tahunan yang sudah dijalankan selama 1 dekade ya, Iya. udah 10 tahun Kine yang menjalankan kinema ini. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya kira-kira apa sih yang melatar belakangi diadakannya sebuah festival kinema ini? Oke, mungkin untuk melatar belakangi sih sebenarnya dari kita sendiri sebenarnya kan sudah ada beberapa proker yang emang mengenai screeningan, tetapi mungkin dulu pendahulu kita tuh pendahuluku dulu tuh kayak pengen seenggaknya tuh Kina Club tuh kayak punya ciri khas sendiri, proker yang emang menjadi ciri khas sendiri selain produksi film. Ya. Nah, mungkin dibentuklah itu sebuah festival film yang dinamakan Kinema itu sendiri. Mungkin seperti itu, kayak ajang apresiasi aja sih sebenarnya. Oke. Biar teman-teman yang masih merintis itu lebih Bisa itu sih. Dan sebenarnya pun untuk debut sutradara ini emang cetusan dari teman-teman Kinema #10 sendiri. Jadinya ini bener-bener pure baru dari angkatanku, emang bakal aku terusin ke angkatan selanjutnya mungkin. Karena emang dari dulu tuh Kinema emang kayak masih abu-abu, belum menemukan jati dirinya. Karena yaitu masih kayak gonta-ganti konsep dan lain-lain. Oke. Berarti di kinema yang #10 ini udah kayak bikin istilahnya gebrakan baru Iya. untuk kinema-kinema yang selanjutnya Iya, gitu ya. betul. Oke, menarik banget. Jadi kinema ini wadah ekspresi yang kreatif gitu ya buat teman-teman seluruh mahasiswa dan pelajar juga. Tapi Iya. salah satu yang menarik nih Kak Putra, kalau buat film itu tuh kan pastinya ada produksi. Nah, itu kalau dari festival kinema itu sendiri itu sebenarnya kayak hanya menonton film yang sudah jadinya atau kayak mengikuti dari proses produksi teman-teman yang ikut mendaftar kinema itu sendiri sih? Itu mungkin kita itu ya cuma menonton emang hasil yang udah jadinya, tetapi nanti di sela-sela program itu nanti bakal ada namanya talk show yang dimana kita bakal membedah setiap sutradara-sutradara yang terpilih untuk filmnya ditayangkan di Kinema #10 tersebut. Oh, berarti selain menonton juga ada talk show gitu. Oh, mungkin boleh dijelaskan lebih detail gitu, kayak sebenarnya boleh nggak sih? Tapi dijelasin kayak nggak bedaran dong juga sih, tapi lebih ke ngapain aja sih kira-kira di 2 hari itu gitu. Ya, boleh kan ya? Boleh, Okay. boleh. Karena juga udah itu juga. Jadinya nanti tuh di setiap harinya bakal ada 2 program. Yang dimana di setiap programnya pasti nanti bakal ada pembedahan seperti sutradara bakal kita panggil juga, kayak talk show biasa aja sih sebenarnya, kayak gimana dari mungkin kalau misal ada yang nanya dari segi konsep atau apapun itu bisa ditanyain dan bisa ituin pada sesi, yaitu sesi diskusi. Oke.
Jadi kayak ada sesi diskusi, sharing-sharing talk show gitu juga selain menonton filmnya itu juga. Iya. Oke, seru banget pastinya karena itu bakal jadi pengalaman berharga buat teman-teman apalagi yang masih pelajar gitu Iya. ya. Baik buat peserta maupun penontonnya. Nah, itu tadi Sobat Radik seluk-beluk mengenai kinema, apa aja yang melatar belakangi dan gimana sih acara yang bakal ada di kinema. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, Taya bakal puterin satu lagu lagi dari One Direction, What Makes You Beautiful. So, check this one out. Delapan 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Masih bersama Taya dan Kak Putra pastinya di sini di segmen di segmen yang ketiga ini. Oke. Nah, Kak Putra, biasanya di segmen yang ketiga ini itu tuh kita bakal bacain pertanyaan dari Sobat Radik. Wih, gitu. Dari sobat-sobat Radik. Oke. Benar, udah siap? Insya Allah siap. Karena biasanya di sini bakal ada pertanyaan yang agak mind blowing gitu. Jadi aku tanya dulu. Okay. Bismillah, Gitu. bismillah, yuk bisa. Oke. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama itu ini mungkin yang ringan-ringan dulu kali ya. Yes. Ini bayar atau enggak? Bayar Enggak. Soalnya gini nih. Bayar spasi enggak tanda tanya. Bayar oke. Untuk kinema sendiri ya? Iya, buat kinema sendiri. Untuk kinema sendiri sih nggak bayar enggak bayar Oke. Ini Sobat Radik enggak bayar Itu jadinya free. Oke, free. Itu benar-benar free. Bayar parkir enggak? Enggak. Oh, Enggak. Karena emang dari lokasi buat kinema sendiri sih harusnya free. Emang nggak dipungut kayak ada Oke. yang narik parkir, harusnya nggak ada. Berarti benar-benar free ya itu Iya. Sobat Radik. Berarti free, masuknya free, nggak ada bayar parkir. Sobat Nggak ada. Radik cukup siapin bensin untuk sana. Yes, betul sekali. Betul. Jadi jangan lupa datang. Yes. Tapi boleh di-spill nggak sih Kak di mana tempatnya? Untuk lokasi mungkin belum. Oke, belum. Jadi tunggu ya Tunggu Sobat aja Radik. ya adik-adik. Oke, yang penting tadi free, Yes. benar-benar free dari Yeah. awal masuk sampai akhir acara. Oke, selanjutnya apa perbedaan kinema tahun ini dan tahun sebelumnya? Oke, mungkin bisa aku jelasin dulu ya. Mungkin sebenarnya aku sendiri pun baru bisa ngerasain membuat sebuah festival film tuh di tahun ini. Karena emang di tahun lalu, di periode lalu tuh sebenarnya itu bukan struktural sebuah festival film yang seharusnya pun di kinema sebelumnya tuh emang namanya tuh sebenarnya bukan kinema, adalah namanya karena emang dari kayak petinggi dulu tuh kayak nggak mau ngadain, tetapi emang dari teman-teman kakak-kakak alumni tuh kayak ya mau nggak mau harus ngadain apapun hasilnya. Jadinya jadi namanya bukan kinema kalau tahun lalu. hampir nggak kinema, tetapi Hampir nggak. Ditetapi lagi buat sebagai kinema #9. Tetapi iya. mungkin yang membedakan itu dari segi struktural yang dimana tahun lalu tuh mungkin strukturalnya ya seperti kepanitiaan screening biasa. Kalau tahun ini kita benar-benar menerapkan yang dimana strukturalnya tuh struktural sebuah festival film yang dimana terlalu terperinci banget di kinema #10 kali Detail ini. gitu ya, udah nggak Detail. ada ngawang-ngawang abu-abu gitu, bener-bener gitu. Betul. Jadi bakal lebih prepare ya pastinya Iya, daripada. insya Allah. Oke, insya Allah. Oke, berarti itu tadi Sobat Radik perbedaan dari kinema tahun ini dan tahun sebelumnya. Selanjutnya lanjut ada yang bertanya apa sih Kak yang menjadi poin utama dalam penjurian saat submission kinema? Untuk penjurian sendiri itu nanti sebenarnya udah ada kayak list buat semisal kalian mau nge-submit di program debut sutradara pertama. Pasti di situ kayak udah ada persyaratannya yang dimana emang benar-benar kalian tuh baru bikin film baru satu kali, terus durasinya berapa,
terus ada mungkin kualitas dari segi gambar atau gimana pun, itu sebenarnya setiap program tuh harusnya udah ada apa ya, kayak kategori yang harus emang dipenuhi terlebih dahulu. Oke. Tapi kalau buat ini tuh ada berapa program sih Kak sebenarnya? Ini pertanyaan dari aku sendiri karena tadi lupa ditanyain. Oke, buat Kinema sendiri tuh ada 4 program. Iya, betul. Apa 4 aja program. tuh? Yang pertama tetap yaitu tadi debut sutradara pertama. Debut sutradara Terus pertama. yang kedua itu ada program buat teman-teman SMA SMK sederajat. Ya. Terus yang ketiga ada B-Movie yang dimana itu adalah salah satu program apa ya, B-Movie itu mungkin sebuah film yang dibuat dengan budget yang emang bener-bener ngepres. Jadinya kayak kalau apa ya, mungkin setiap produksi film kan pasti bisa hampir 10 dan lebih lah. Tapi ini pasti aku yakin juga ada teman-teman sineas yang produksi itu emang budgetnya minim, tapi emang hasilnya benar-benar bagus. Dan ada jadinya program itu namanya B-Movie. Ya, B-Movie. Terus yang keempat mungkin karya dari Kina Club sendiri. Oh, berarti dari Kina Club sendiri juga masuk ke Kinema gitu ya? Ya, itu kayak premiernya film di angkatan ini. Bakal ditayangin di Kinema STX 10. Di Kinema itu. Oke. Itu udah ya, berarti itu poin utama. Terus selanjutnya ini nih Kak, pertanyaannya main blowing nih sebenarnya nih. Ya, join Kine masih bisa nggak Kak? Gitu. Yo ngalah. Kamu tuh langsung ngalah. Bisa. Ya, tahun depan tapi. Gak jadi. Ya bener sih bisa, tapi tahun depan. Oke, itu ya Sobat Radik, join Kine masih bisa, tapi tahun depan. Yes, tahun depan gitu. Selanjutnya ini klasifikasi film seperti apa sih yang bisa ditayangin di Kinema itu sendiri? Ya itu sebenarnya hampir sama kayak pertanyaan tadi, pasti kayak udah setiap program tuh emang udah ada klasifikasinya yang harus emang dipenuhi setiap submission, yang dimana nanti itu juga ada kepanitiaan yang bakal ngurusin, yaitu ada traffic, terus programmer sama manajer program. Yang dimana itu traffic itu adalah saringan pertama, yang dimana kayak administrasinya lah. Misal kan kita juga udah kayak ngasih tahu administrasi mengenai Kinema itu apa aja. Kalau semisal emang teman-teman udah memenuhi semua, bakal lolos masuk ke penyaring kedua, yaitu programmer, yang dimana itu bakal nyaring lebih ke setiap programnya. Misal si A ini mau masuk program mana nih, ini bakal disaring sama programmer. Harusnya programmer bakal kerjasama sama manajer program. Itu kayak kerjasama untuk memilah yang bakal lolos di submission tuh siapa aja. Terus nanti sebenarnya ada tambahan, yaitu kurator kita dari luar juga. Jadinya kurator tuh yang bakal memasukkan setiap filmnya ke setiap program. Oh, jadi kayak sebenarnya tuh berarti daftar, tapi daftarnya buat daftar Kinemanya itu tuh kayak udah langsung masuk ke suatu programnya, atau kayak masih umum terus baru dipilihin sama panitia Kinemanya gitu? Itu sebenarnya bisa dari awal, tapi mungkin kalau semisal dari temen kurator emang kayak ini kayaknya semisal si A ini mau masuk ke B-Movie, semisal si A ini mau masuk debut sutradara pertama, tapi dari kurator kayaknya ini bagus di B-Movie deh, karena emang spesifikasinya udah lolos juga. Kita bakal menghubungi pihak sutradara, kita tanya dulu, Kak, semisal filmnya dimasukkan ke program B-Movie gimana? Kita bakal tetap minta persetujuan dari temen yang submit. Kalau mereka setuju, bakal kita ituin di program B-Movie. Oke. Berarti itu ya tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak Putra. Film ini aja, film paling menarik selama di Kinema.
masih ingat nggak kira-kira Kak Putra yang tahun lalu mungkin atau tahun sebelumnya gitu? Tahun lalu ya jelas filmku sendiri. Oke, Yes. tepuk tangan Yeah. Kak Putra di film dari Kak Putra sendiri. Yeah. Itu berarti produsernya Bukan. oh bukan. Berarti gimana tuh film sendiri tuh Pak? Mungkin karya dari kru oke, tahun lalu oke. ya. Tuh kayak ya walaupun emang kurang tapi aku tetap mengapresiasi itu terbaik ini emang Oke, Stek 9 terbaik. kemarin. Iya. Apa nih kalau boleh tahu judulnya? Voices itu Voices. yang disutradari sama Mbak Anggun, anak ilmu komunikasi juga. Oh, Mbak. Oke. Itu kalau boleh nonton nggak di mana? Di up atau di enggak? Itu mungkin belum bisa ya. Mungkin oke. di screeningan kine eksternal selanjutnya mungkin di Nongki kalau emang teman-teman Nongki mau menghadirkan film dari Mbak Anggun itu. Oke. Berarti ada acara terkhusus sendiri ya. Jadi nggak dipublikasikan secara online di media digital gitu enggak. Enggak. Oke. Baik, kalau begitu itu saja pertanyaan dari teman-teman Sobat Radik. Oke. Selanjutnya bakal ada yang lewat lagi, satu lagu dari Maroon 5 Daylight. So check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Yeay, akhirnya kita sampai di penghujung segmen, penghujung acara Zona Kampus ini. Gak kerasa udah hampir 60 menit ya Taya dan Kak Putra nemenin Sobat Radik di sini. Nah, Kak Putra nih, kita sekarang udah sampai di segmen terakhir dari Zona Kampus ini. Mungkin di segmen terakhir ini boleh dong diceritain kesan pesan Kak Putra selama apa ya berarti menggarap kinema ini gimana gitu. Mungkin kesan pesannya mungkin ya pasti pertama capek pasti ya karena kinema ini salah satu proker yang emang dibuat apa ya, maksudnya dilaksanakan di akhir tahun, tetapi buat pembentukan kepanitiaan dan lain-lain itu emang di awal periode. Jadinya di awal periode itu kita kayak bener-bener udah ngebentuk dan lain-lain. Jadinya mungkin apa ya, ketabrakan dengan proker-proker lain, mungkin itu. Ya capeknya mungkin di situ, tapi mungkin serunya ya mungkin nanti bisa dilihat aja di Kinema #10 sendiri. Langsung karena dateng ya. Ya mungkin pesannya mungkin untuk teman-teman yang emang suka sama film pendek, mungkin bisa datang ke Kinema, dan emang kalau kalian punya karya apapun bentuknya kalian bisa submit. Oke. Gitu Sobat Radik. Jadi tapi overall aman kan ya, Kinema ini bakalan berjalan sesuai timeline di tanggal 29 dan 30 itu udah fix kan ya? Ya, insya Allah bakal kita usahakan semaksimal yang bisa aku sama teman-teman lakuin. Oke. Terima kasih buat Ya, Kak Putra, sama-sama, dan mungkin bisa Taya. di-spill ke Sobat Radik kayak kalau misalkan mau tahu info lebih lanjut tentang Kina Club atau Kinema itu sendiri bisa cek di media sosial atau gimana gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman yang emang ingin tahu mengenai informasi Kinema bisa dicek di Instagram Kinema sendiri, Kinema UMS. Di situ bakal ada informasi-informasi mengenai Kinema #10 dan Kinema yang akan datang. Oke, untuk buat Kine sendiri ada Instagramnya juga atau? Ada untuk Kina Club UMS. Oke, Ya, di Instagram tuh. ya. Ya. Oke, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada Kak Iya, Putra karena udah sama-sama, berkenan Ataya. datang di Radik dan Ya. Aku Ataya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan bye bye Sobat Radik. Terima kasih Kak Putra. Ya, bye Assalamualaikum guys. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.